Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mathmaster, tentunya bersama saya Kak Eko. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas mengenai materi matematika peminatan kelas 12 SMA atau SMK. Materi yang akan kita pelajari adalah turunan fungsi trigonometri. Oke, namun sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe video ini. Semoga videonya bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah untuk kakak tentunya. Amin. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita pahami mengenai materi turunan fungsi trigonometri berikut ini. Oke, untuk yang pertama, kita pahami dulu mengenai rumus dasar fungsi trigonometri ya. Rumus dasar turunan fungsi trigonometri. Ada dua di sini yang paling sering kita pakai, akan paling sering kita pakai ya. Jadi ini harus dihafalkan dengan betul ya. Bahwasanya yang pertama, jika ada suatu fungsi fx sama dengan sin x, maka turunan pertamanya dinotasikan dengan f aksen x ya. Turunan pertama adalah f aksen x ya. Turunannya sin adalah cos ya. Turunannya sin x adalah cos x. Sementara jika ada suatu fungsi fx sama dengan cos x, maka turunan pertamanya akan sama dengan min sin x. Jadi harus adik-adik hafalkan bahwa turunannya sin adalah cos. Turunannya sin adalah cos. Turunannya cos adalah min sin. Nah, ya. Sin cos, cos min sin. Itu dihafalkan. Sin cos, cos min sin. Turunannya sin adalah cos, turunannya cos adalah min sin. Oke, silakan adik-adik hafalkan terlebih dahulu. Kalau sudah paham, sudah hafal, silakan kita lanjutkan ke sifat turunan fungsi. Ya, misalkan U dan V adalah fungsi-fungsi dalam X. Maka sifat yang pertama, jika ada suatu fungsi fx sama dengan k di sini adalah konstanta. Konstanta adalah bilangan saja, tidak memuat variabel, hanya konstanta, hanya bilangan. Bukan 2x, contoh misalnya fx sama dengan 2x. Nah, itu dia memuat variabel, bukan cuma konstanta. Kalau yang konstanta misal fx sama dengan 1000, fx sama dengan 99. Nah, itu cuma konstanta. Jika ada suatu fungsi yang cuma memiliki konstanta saja, maka turunannya adalah 0. Jadi f9 fungsinya fx-nya sama dengan 9, maka turunannya adalah 0. Turunan dari 9 itu adalah 0. Turunan dari 1000 ya turunannya 0. 99 turunannya ya 0. Ya, pokoknya berapapun bilangannya, kalau dia tidak memuat variabel, maka turunannya adalah 0. Oke? Kemudian yang kedua, ya, fx sama dengan k kali u, ya, di mana u adalah fungsi dalam x-nya. Fx sama dengan ku, maka turunan pertamanya sama dengan k di sini adalah konstanta ya. K dikalikan u aksen atau turunan pertama dari fungsi u-nya ya. Oke, ini adalah sifat yang kedua. Kemudian sifat yang ketiga, fx sama dengan u plus minus v. Maka turunan pertamanya akan sama dengan u aksen plus minus v aksen. Ya. Kemudian yang keempat, fx sama dengan u kali v. Maka turunan pertamanya akan sama dengan u aksen v plus uv aksen. Ya. Kemudian yang kelima, fx sama dengan u per v. Maka turunannya f aksen x sama dengan u aksen v min uv aksen per v kuadrat. Ya. Nah, kelima sifat turunan fungsi ini harus adik-adik hafalkan beserta dengan rumus dasarnya. Oke? Silakan adik-adik hafalkan. Kalau udah dihafalkan, kita lanjut ke contoh soalnya. Ya, biasanya untuk sifat turunan fungsi dan rumus dasar ini otomatis nanti adik akan hafal sendiri ketika sering mengerjakan latihan soal. Oleh karenanya, silakan perbanyak latihan soal untuk bisa menghafalkannya dengan fasih. Ya. Contohnya yang pertama, contoh soalnya diberikan suatu fungsi fx sama dengan tan x. Ditanyakan adalah turunan pertama dari fungsi x-nya, ya. Turunan pertama dari tan x.
turunan dari tan X itu apa? Nah, itu yang ditanyakan. Oke, untuk mengerjakannya, adik-adik harus mengingat terlebih dahulu bahwasanya tan X itu sama dengan sin X per cos X. Tan itu adalah sin per cos. Ya. Kemudian secant X itu sama dengan 1 per cos X. Secant adalah sama dengan 1 per cos X. Sementara cosecant X akan sama dengan 1 per sin X. Ya, ini harus adik-adik ingat-ingat ya. Bahwa tan itu adalah sin per cos. Secant itu seper cos. Cosecant itu seper sin. Oke, kalau sudah ya, kita rubah fungsi fx sama dengan tan x, fx kan sama dengan tan x. Kita rubah ke dalam bentuk sin per cos. Karena kita punya rumus dasarnya hanya turunan sin dan cos. Ya, kita hanya hafalkan ini saja, sin dan cos. Oleh karenanya tan kita rubah ke dalam bentuk sin dan cos. Ya, oke. Tan X sama dengan sin X per cos X. Sudah, kalau sudah dirubah ke dalam bentuk sin X per cos X, ya. Selanjutnya, Fx ini adalah bentuk U per V. U per V, di mana U-nya adalah sin X, V-nya adalah cos X. Ya, kita misalkan U sama dengan sin X, V-nya sama dengan cos X. Kalau sudah, nah, turunan dari fungsi U per V adalah apa ini? Rumusnya sudah ada, turunan pertamanya yaitu U aksen V min U V aksen per V kuadrat. Berarti kita harus mencari U aksen dan V aksennya. U V-nya sudah, tinggal cari U aksen dan V aksennya. U aksen adalah turunan pertama dari U. Ya, U aksen turunan pertama dari U. Turunan dari sin apa? Kan cos. Ya, jadi U aksen adalah turunan dari ini, ya, turunnya sin cos. Sementara V aksen adalah turunan dari V ini, berarti turunannya cos. Cos turunannya apa? Min sin. Oh, berarti V aksennya sama dengan min sin. Nah, ini harus dihafalkan ya, bahwasanya yang kita hafalkan turunan sin dan cos saja, biar tidak banyak hafalannya. Turunnya sin, cos. Turunnya cos, min sin. Kalau ada bentuk trigonometri ditanyakan turunan, ya, kok bukan dalam bentuk sin dan cos, kita rubah dulu ke dalam bentuk sin dan cos. Misal ini tan, turunnya tan, oh kita rubah dulu ke dalam bentuk sin dan cos untuk mempermudah. Kalau ditanya turunannya secant kan bukan bentuk sin dan cos, kita rubah dulu ke dalam bentuk cos, ya, 1 per cos, atau cosecant kita rubah dulu ke dalam bentuk 1 per sin. Nanti baru kita bisa tentukan turunannya. Oke? Nah, sekarang kita sudah memiliki U aksen, V, dan V aksen. Nah, tinggal substitusikan saja ke sini rumusnya. Kan bentuk Fx-nya ini bentuknya U per V. Ya, maka turunannya ya pakainya rumus yang U per V, ya, yang ini sepaket. Kalau bentuknya U kali V, ya kita pakai yang ini. U aksen V plus U V aksen, dan seterusnya gitu ya. Jadi rumus turunannya F aksen untuk X, ya, F turunan pertama dari fungsi X, bacanya ya, turunan pertama dari fungsi X, ditulisnya F aksen X sama dengan U aksen V min U V aksen per V kuadrat, dimana U aksennya kita ganti, U aksennya adalah cos X, ya, cos X, V-nya adalah cos X juga, min U-nya sin X, V aksennya adalah min sin X per V kuadrat, V-nya adalah cos X kuadrat, ya, gitu ya. Jadi tinggal substitusikan saja ke rumus. Setelah itu tinggal kita sederhanakan. Cos kali cos kuadrat X min sin, ya, min kalikan sin X, min sin X kalikan min sin X, min kali min kan jadi plus, ya, jadi sin kuadrat X per cos kuadrat X. Cos X kuadrat kan jadi cos kuadrat X. Ingat-ingat sifat identitas, bahwasanya cos kuadrat X plus sin kuadrat X sama dengan 1, ya. Sin kuadrat X plus cos kuadrat X itu sama dengan 1, sifat identitas. Ini mau dibolak-balik, cos kuadrat X tambah sin kuadrat X ya sama dengan 1. Sin kuadrat X tambah cos kuadrat X juga sama dengan 1. Itu sifat identitas. 1 per cos kuadrat X, 1 per cos itu adalah secant,
Kalau 1 per cos kuadrat X berarti dia sekan kuadrat ya. Seperkos kan sekan. Seperkos kuadrat berarti sekan kuadrat. Itu ya. Udah selesai. Nah, ini sudah bentuk paling sederhana. Jadi kesimpulannya, turunan pertama dari tan X adalah sekan kuadrat X ya. Jadi fungsi X sama dengan tan X, maka turunan pertamanya akan sama dengan sekan kuadrat X. Turunan dari tan X adalah sekan kuadrat X. Semoga adik-adik paham. Kalau udah paham, good. Kita lanjut ke latihan soal. Silahkan adik-adik kerjakan. Cari turunan dari kotangan X, sekan X, kosekan X. Ya, ini kan bukan bentuk sin cos ya, bukan bentuk sinus kosinus. Oleh karenanya ini harus adik-adik rubah dulu ke dalam bentuk sinus kosinus. Nanti baru bisa dicari gitu ya. Nanti untuk kunci jawabannya, nah ini sudah kakak berikan. Turunan dari kotangan X sama dengan min kosekan kuadrat X. Turunan dari sekan X adalah sekan X kali tan X. Ya. Turunan dari kosekan X adalah min kosekan X kali kotangan X. Ya, ini silakan adik-adik kerjakan tadi yang latihan soal. Nanti untuk kunci jawabannya adalah ini. Kalau pekerjaan adik-adik sudah betul, otomatis akan sama dengan ini. Kalau belum betul, ya ulangi lagi sampai ketemu hasilnya ini ya. Kalau sudah paham, good ya. Kita lanjutkan di video berikutnya. Kalau belum paham, silakan ulangi kembali video ini sampai benar-benar paham ya. Kalau ada pertanyaan juga bisa dituliskan di kolom komentar. Oke, begitu saja. Kurang lebihnya kakak mohon maaf. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe video ini. Semoga bermanfaat, semoga bisa membantu. Sekian, kakak akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.